Difusi inovasi. Tahukah kalian, robot merupakan inovasi masa kini yang banyak digunakan di Jepang. Jepang banyak memproduksi robot yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti melayani pelanggan, menjadi teman bermain, bahkan untuk produksi barang. Di Indonesia sendiri, robot masih dikembangkan. Pemanfaatannya pun tidak banyak. Lalu, apa hubungannya robot dengan difusi inovasi? Yuk kita cari tahu. Halo Sobat Tipers, apa kabar? Setelah menyimak video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Difusi. Difusi adalah proses di mana penemuan disebarkan kepada masyarakat yang menjadi anggota sistem sosial, sedangkan inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. Jadi, pengertian dari difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu sistem sosial. Penelitian tentang difusi inovasi pertama kali dimulai pada tahun 1903 dan memperoleh daya tarik lebih pada tahun 1962, yaitu ketika buku difusi inovasi diterbitkan. Penulis buku tersebut, yaitu Everett M. Roger, diyakini telah meneliti 508 studi difusi sebelum ia menghasilkan teorinya. Kemudian, tujuan difusi inovasi. Tujuan utama difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Tujuan difusi inovasi tidak luput dari tujuan inovasi, yaitu berusaha meningkatkan kemampuan. Nah, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, perkenalkan dulu di sini ada Fauzan, ada Siska, dan juga Akbar yang akan membantu teman-teman dalam memahami materi. Elemen difusi inovasi terbagi menjadi 4, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Pertama, inovasi. Inovasi adalah gagasan, objek atau ide yang akan didifusikan, biasanya bersifat baru, memiliki ciri khas, bertujuan, dan terencana oleh seseorang. Contohnya yaitu Siska ingin mempromosikan inovasi yang dikembangkannya dalam kuliah. Siska menjelaskan bahwa robot pintar dapat membantu menunjukkan jalan pada tunanetra melalui suara dan tongkat yang terhubung dengan genggaman sang pengguna. Robot pintar inilah yang disebut inovasi. Kedua, saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang dimaksud adalah media yang digunakan untuk mendifusikan inovasi. Contohnya, Fauzan melihat postingan Instagram Siska mengenai robot pintar. Ia tertarik dengan inovasi ini dan langsung menelepon via WhatsApp call Siska untuk bertanya lebih lanjut. Instagram dan WhatsApp call merupakan media yang digunakan untuk mendifusikan robot pintar ini. Ketiga, jangka waktu. Keterlibatan waktu dalam proses difusi inovasi yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Contohnya, Fauzan yang tertarik dan mencari tahu lebih lanjut inovasi robot pintar, merasa bahwa inovasi ini akan membantu banyak tunanetra. Oleh karenanya, ia menerima inovasi ini dengan cepat, yaitu beberapa hari setelah melihat postingan Instagram Siska. Dan yang terakhir adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, Fauzan dan Siska mempromosikan robot pintar ke kelompok tongkrongannya. Di sana ada teman mereka yaitu Akbar. Kelompok tongkrongan mereka lah sistem sosial difusi inovasi robot pintar. Oke Tipers, setelah kalian mendengarkan materi yang sudah dibahas sebelumnya, coba analisislah kedua video berikut ini. Video pertama adalah e-learning, sedangkan video kedua adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Analisislah apakah hubungan dari keduanya dan apakah ada hubungan dengan difusi inovasi. Sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan semoga materinya berguna ya bagi teman-teman Tipers. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.